Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izaikan Softian dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 25. 3 digit NIM saya 055. Jadi pada video keempat ini saya akan membahas mengenai array. Mungkin langsung masuk ke penjelasannya terlebih dahulu. Jadi array dalam pemrograman itu adalah sebuah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan elemen dengan tipe data yang sama. Jadi bayangkan array sebagai sebuah rak yang memiliki kotak-kotak bernomor, di mana setiap kotak hanya bisa diisi oleh barang sejenis, dan setiap kotak ini memiliki nomor urut yang disebut indeks. Nah, indeks itu dimulainya dari 0, bukan dari 1. Indeks inilah yang kita gunakan untuk mengakses atau mengubah nilai di dalam array. Mungkin langsung masuk ke prakteknya. Pertama ada di Scratch. Mungkin seperti biasa saya akan menjalankan programnya terlebih dahulu. Jadi di sini adalah menanyakan buah apa yang Anda inginkan. Mungkin saya masukkan apel. Oke. Nah, setelah saya menjalankan program ini akan saya bahas satu persatu dari atas. Ya, pertama di sini ada seperti biasa untuk memulai program green flag klik lanjut. Yang pertama di sini ada delete all of fruit list. Jadi pertama, fruit list itu adalah variabel, tetapi di fruit list ini diisi oleh apel, banana, strawberry. Jadi array ini mungkin variabel dalam variabel ya. Apel ini variabel, banana variabel, strawberry variabel yang disatukan, dikumpulkan di variabel fruit list. Jadi array itu kurang lebih seperti itu. Jadi menjadi wadah ya, wadah yang berisi beberapa benda, mungkin kurang lebih seperti itu. Saya akan membahas dari atas terlebih dahulu. Yang pertama adalah delete all of fruit list. Yang pertama, variabel list dari fruit listnya ini dikosongkan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya adalah add apple to fruit list, yaitu menambahkan apel ke dalam fruit list. Variabel apel ditambahkan ke daftar buah, seperti itu. Lanjut banana ke fruit list, strawberry fruit list. Nah, setelah fruit list terisi dengan 3 buah ini, selanjutnya adalah program ini mulai untuk menanyakan ke kita, yaitu buah apa yang Anda inginkan dan tunggu. Lalu kita atur untuk di sini ada variabel buah menjadi jawaban yang kita input. Nah, lanjut. Nah, di sini ada if. Ya, ada if. If not fruit list contains fruit. Say I don't have any. Nah, ini dia. Jadi saya akan sambil mempraktikannya lagi, sambil kita membaca dari urutan programnya. Pertama, what fruit do you want? Saya akan masukkan apple lagi. Oke. Nah, jadi saya menginputkan apple ke dalam answer. Answer ini adalah variabel termasuk ke variabel buah. Variabel buah ini lanjut masuk ke program ini, if not fruit list contains fruit. Nah, jadi apa yang
Jadi tadi adalah jawabannya itu meng-skip ini program I don't have any ini. Jadi di skip ya, karena if not, jadi langsung skip ke say okay. Tapi coba kalau saya masukkan buah yang tidak ada di daftar ini, apple, banana, strawberry, mungkin saya masukkan pepaya. I don't have any papaya. Jadi apa yang terjadi? Jadi karena fruit list tidak mengandung jawaban ini ya, fruit yang kita inputkan adalah pepaya, maka kemudian katakan aku tidak mempunyai pepaya. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut dipraktekkan ke replik secara Python. Tapi sebelum saya mempraktekannya, mungkin saya membahas tentang array itu terlebih dahulu sih, sebelum saya mencoba membuat programnya di replik. Mungkin saya akan mencoba di sini, saya akan membuat fruit list dan saya pakai yang sudah ada, yang direkomendasikan. Sudah ada di sini fruit listnya apple, banana, cherry. Nah, yang saya bahas tadi di sini, saya akan bahas mungkin dari awal terlebih dahulu, yang mengenai array sebuah rak yang memiliki kotak bernomor. Setiap kotak ini memiliki nomor urut yang disebut indeks. Nah, jadi sebentar. Jadi ini adalah fruit list ini, si raknya, dan ini isi dari raknya. Apple, banana, cherry itu adalah isinya. Nah, untuk indeks itu sendiri mulai dari 0. Jadi apple itu, ini kalau dihitung ini 0, 1, 2. Mungkin saya akan mencobanya menggunakan print fruit list ke 1. Fruit ke 1 coba. Kenapa? Nah, ini dia. Jadi yang print fruit list 1 adalah banana, karena indeksnya atau nomornya itu dimulai dari 0, 0, 1, 2. Maaf, ada gangguan. Lanjut cek kembali. Jadi di sini fruit list nomornya 0, 1, 2. Dan saya akan coba lagi di sini dari 0. Coba kita run. Nah, jadi seperti itu. Apple. Jadi ya kurang lebih seperti itu saja untuk mengenai indeks atau nomor ya. Nomor itu dimulai dari 0, 1, 2. Mungkin lanjut ke programnya.
saya akan membuat program sama seperti yang ada di Scratch ini, tapi di dalam bentuk Python ya. Pertama, saya akan membuat float listnya terlebih dahulu. Saya akan menyamakan seperti ini. Lalu lanjut, yang kedua adalah menambahkan buah apa yang kita mau input. What fruit do you want? Seperti ini. Lanjut, untuk masuk ke jawaban. Nah, untuk buat menyamakan seperti yang ada di Scratch ini adalah seperti ini. Float in float list. Nah, seperti ini ya. Cuman akan saya ganti. Saya akan mencoba menyamakan saja. I don't have any plus fruit. Nah, untuk membuat stop all di Python menggunakan ini, exit kurung buka kurung tutup. Kalau sudah, yang terakhir adalah print OK. Di sini oke. Langsung saya coba menjalankan what fruit do you want. Mungkin saya akan coba masukkan yang ada di listnya terlebih dahulu, seperti apple. Apa yang terjadi ya sama seperti yang ada di Scratch. Fruit do you want? Apple. Oke. Lanjut untuk memasukkan buah yang tidak ada. Apa nih? Nah, ya, I don't have any papaya. Sudah berhasil ya untuk programnya. Mungkin ini project sederhananya. Lanjut untuk ke project yang lebih banyak. Pertama, seperti biasa di Scratch terlebih dahulu. Ini ya, projectnya adalah menebak bahan untuk membuat kue, mungkin ya. Seperti biasa, dimulai dari Scratch. Mungkin saya akan menjalankannya terlebih dahulu, baru nanti saya akan membahas satu persatu dari atas sampai bawah ya. Saya akan menjalankan terlebih dahulu. Hello, you have to guess 3 ingredients ya. Ingredient pertama, saya coba tepung. You have successfully guessed flour. Ingredient 2, eggs. Yang ketiga, milk. Nah, jadi di sini adalah project bermain menebak bahan-bahan. Jadi yang pertama kali
programnya adalah height list, ingredient list. Jadi ini adalah menyembunyikan list dari bahan-bahan. Supaya kita menebaknya, set score to 0. Nah, ini project ini kalau kita menjawab benar dia bisa mendapatkan skor. Lanjut, and we have to guess the ingredients from the cookies recipe. Jadi resep cookies ya. Ingredient pertama, set ingredient. Nah, jadi yang harus ada terlebih dahulu itu adalah ingredient listnya terlebih dahulu. Jadi kita membuat ingredient list terlebih dahulu, baru bisa kita inputkan jawaban-jawaban kita. Karena jawaban yang kita input akan dicocokkan dengan ingredient list. Seperti yang di sini, if ingredient list contains ingredient 1, ingredient 1 adalah jawaban yang kita input. Nah, selanjutnya adalah say atau print. We have successfully guess ingredient 1. Dan kalau salah, kalau kita memasukkan bahan yang tidak ada di list ini ya, antara eggs, flour, coklat, butter, sugar, and salt, nah yang akan dieksekusi adalah ini, your guess is wrong. Dan lanjut ke ingredient 2 sampai ingredient ketiga, itu programnya sama. Jadi adalah mengidentifikasi dulu apakah jawaban yang kita inputkan itu masuk ke ingredient list, ada di ingredient list yang antara 1 sampai 6 ini. Kalau ada, ini bisa menambahkan skor kita dengan jawaban yang benar. Jadi kalau jawaban yang pertama benar, kita mendapat 1 poin, jawaban kedua benar, kita mendapat 1 poin lagi, dan begitu juga ke jawaban yang ketiga, kalau benar mendapat 1 poin lagi. Ini totalnya ada 3 poin. Kalau kita salah dalam menjawab di salah satunya, kita hanya mendapat 2 poin. Kurang lebih seperti itu untuk deskripsi ini. Dan di sini yang terakhir, untuk mengakhiri programnya, game over, you have skor yang sudah kita dapat. Dan show list ya, ini show list itu seperti ini, karena di pertama tadi ada head list. Head list itu si ingredient list ini jadi tersembunyi kalau kita jalankan programnya, supaya kita tidak mengetahui kunci jawabannya. Nah, seperti ini head listnya berjalan. Jadi saya akan mencoba menjalankan sampai selesai terlebih dahulu. Mungkin kita masukkan random aja. Nah, ini ingredient sudah kembali ada karena sudah sampai di akhir program. Jadi sudah ditunjukkan lagi, sudah tidak di hide. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk di scratch. Kita lanjut ke replik top patternnya. Jadi dalam bentuknya seperti ini. Saya akan mencoba menjalankan terlebih dahulu. Dan ini saya coba sembunyikan ingredient milk, flour, eggs. Nah, sama ya seperti yang ada di scratch. Untuk hasilnya atau outputnya itu sama, tapi karena di sini tidak bisa menyembunyikan, jadi saya tutup dulu untuk tab
programnya. Saya tutup, baru setelah itu di akhir ingredient listnya ditunjukkan sama seperti di Scratch ini. Ibaratnya show list ini adalah ini the ingredient list bos. Nah, saya akan bahas dari atas ya, seperti biasa. Di atas ini ada import time. Dari yang pertama ini ada import time karena kita akan memakai yang namanya time slip atau untuk menjeda ya, seperti ini, wait 2 seconds karena ini Python, jadi kita memakainya time slip. Lanjut. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sebelum kita bisa memulai, kita perlu membuat ingredient listnya terlebih dahulu supaya jawaban kita bisa dicocokkan dengan ingredient list yang ada di sini, apakah ada atau tidak. Jadi yang pertama, setelah membuat ingredient list dan skornya kita set ke 0, yang pertama adalah menanyakan terlebih dahulu, kamu harus menebak 3 bahan dari resep kubis. Siap? Lalu kita jeda 3 detik dan lanjut ke ingredient pertama. Input ingredient pertama apa? If ingredient pertama ada, nah ini mungkin saya akan membacakannya. Jika ingredient pertama ada di dalam ingredient list, maka cetak kamu menebak dengan benar ingredient 1 dan skornya tambah 1. Kalau kita salah, ya hasilnya seperti ini, tebakan yang salah. Lanjut ingredient 2, input ingredient 2. Jika jawaban ada di dalam ingredient list itu ini, nah yang terjadi adalah cetak kamu menebak dengan benar ingredient 2 dan skornya tambah 1 kalau jawabannya benar. Kalau salah, ya sama lah ya, tebakan salah. Dan lanjut yang ketiga, input ingredient 3. Jika bahan ketiga ada di dalam ya in, atau kalau di Scratch itu ini ya, if ingredient list contains ingredient 2. Nah ini kebalikan ya, kebalikan. Kalau di Python, jawaban yang di sini adalah jawaban, yang di sini adalah list yang sudah kita buat. Tapi kalau di Scratch, list yang sudah kita buat baru jawaban. Nah, seperti itu. Dan apabila jawaban benar, tambah 1 poin. Kalau tidak, outputnya cetak tebakan masalah. Dan setelah kita menebak 3 bahan, untuk mengakhirinya cetak game over, kamu mempunyai string skor. Nah, skor ini tadi bentuknya berupa angka ya, dan di sini diubah menjadi string atau diubah menjadi teks supaya bisa dicetak dalam print ini. Coba kalau kita hilangkan stringnya, lalu kita coba jalankan. Ya, error ya. Ini sudah dibahas di mungkin video kedua ya,
saya rasa di video kedua atau video ketiga ya, di salah satu video tersebut mengenai tipe data ya, ada string, ada float, ada boolean dan lain-lain. Jadi di sini skor diubah menjadi teks terlebih dahulu supaya bisa dicetak. Dan print the ingredient list was print. Nah itu dia, coba lagi. Yang pertama milk eggs flour. Nah itu dia, ini adalah print yang ini, print yang di sini game over ya, outputnya seperti ini. Lalu ini hasilnya adalah ini, dan yang terakhir print ingredient list adalah ini. Nah lebih seperti itu. Oh iya, untuk array ini kurungnya ini beda ya, tidak seperti ini, tapi yang ini, ini maksud saya, bukan yang ini. Jadi perbedaannya di situ. Jadi mungkin itu saja untuk materi atau project dari video keempat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila kurang jelas mungkin bisa ditonton kembali atau boleh ditanyakan. Mungkin itu saja dari saya untuk hari ini, untuk video keempat ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.